Selamat pagi teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Masih dalam kasus Pina Cirebon, di mana salah satu pengacara yaitu Rasman Nasution akhirnya resmi melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial atau KY. Terkait Rasman melaporkan hakim ke Komisi Yudisial itu boleh-boleh saja sih, tapi yang dipertanyakan Rasman itu punya kapasitas apa? Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk memeriksa perilaku hakim yang bertentangan dengan kode etik. Kalau laporan tersebut diajukan ke Komisi Yudisial, yang akan diperiksa adalah perilaku Hakim Eman Sulaiman selama persidangan itu. Nah, selama di persidangan pada waktu itu sebelum putusan, Pak Hakim Eman Sulaiman itu memberikan kesempatan agar kedua belah pihak yang mengikuti gelar perkara itu, baik termohon maupun pemohon, memberikan testimoni atas sikap dan perilaku Pak Eman Sulaiman selama memimpin sidang. Baik itu dari tim pemohon Peggy Setiawan maupun dari pihak termohon, dalam hal ini adalah kepolisian. Sepakat bahwa Hakim Eman telah bersikap bijaksana selama memimpin sidang itu. Bahkan tim pemohon Peggy Setiawan bahwa Pak Eman selama memimpin sidang telah bersikap bijaksana dengan memberikan kesempatan yang sama, begitu juga kepada kedua belah pihak. Begitu juga termohon dari pihak kepolisian, bahwasanya Pak Eman disebut bijaksana, sehingga dari testimoni kedua belah pihak itu sejatinya tidak ada masalah atau no problem. Lantas apa alasan Rasman yang bukan merupakan pihak termohon maupun pemohon kok melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial terkait perilaku di persidangan? Padahal Rasman ini bukan dari pihak termohon maupun pemohon. Justru Rasman ini malah melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial terkait pelaporan perilaku. Kan gak ada hubungannya. Kalau misalkan masyarakat berhak melaporkan, ya silahkan, itu haknya. Tetapi jangan lupa ketika diperiksa siapa yang dirugikan, siapa yang mempersoalkan perilaku kode etik Hakim Eman Sulaiman itu kan tidak ada. Bahkan kedua belah pihak termohon dan pemohon sepakat bahwa hakim ketika memimpin sidang bersikap adil dan bijaksana. Nah, dengan demikian laporan yang diajukan Rasman tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak relevan dengan situasi yang ada di persidangan. Dan berikut adalah video dari Rasman Nasution yang melaporkan Hakim Eman Sulaiman. Let's go. Oke, apa nih pertanyaannya? Terkait updatean terkait abang mau melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke KY gimana? Sudah dilaporkan. Tadi pukul 2 saya dan tim Saudara Rahmat karena Wida Basi di Pekanbaru, dan beliau ikut dalam tim saya. Ikut nggak? Mau nggak? Nah, kita resmi tadi, istilah saya bukan melaporkan, tapi istilah saya mengadukan. Gitu Mas ya? Mengadukan putusan hakim atau yang mulia Hakim Eman Sulaiman. Kenapa kita adukan? Karena kita melihat ada beberapa poin yang kontraproduktif, bahkan bertentangan dengan Perma nomor 4 tahun 2016 bab 2 pasal 2 ayat 3. Kemudian bab 4. Itu Mas ya. Di situ juga tercantum pada ayat 3. Ayat 3 juga bahwa hakim, dalam ini Mahkamah Agung, dapat memberi petunjuk memeriksa putusan pra-peradilan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak bisa diuji, terus dibilang bahwa KY itu menguji tentang etika, terus Badan Pengawas Mahkamah Agung, pertanyaan saya, kalau hakim keliru memutus, terus berimplikasi bagi orang per orang atau masyarakat, dilapor kemana? Dilapornya kemana? Kalau polisi bermasalah, ada propamnya. Kalau eksternalnya ada kompolnasnya. Kalau jaksa ada komisi kejaksaannya.
Kalau hakim kemana? Ya Badan Pengawas Mahkamah Agung dengan Komisi Judisial. Jadi jangan ditutup itu. Nah, kemudian kami juga mencantumkan sebagian kecil saja, karena besok saya akan ulas secara detail bersama dengan tim, karena besok itu saya jam 10 akan datang ke SPKT Polda Metro Jaya dengan 2 agenda. Pertama, melaporkan paling tidak 5 akun yang menghina saya, keluarga saya, dan juga kerabat saya yang lain. Kemudian kami juga akan melaporkan salah seorang oknum pengacara yang berinisial FH. Seperti apa? Itu besok akan saya sampaikan. Tapi yang pasti satu poin malam ini yang saya ungkap ke permukaan adalah bahwa saudara bisa saksikan, dengarkan, dan buka. Kalau saudara tadi tidak sempat naik ke atas, buka nanti di linknya, kelihatan bahwa ketika minggu lalu saudara Peggy Setiawan diwawancara secara live oleh saudara Aiman. Di situ dijelaskan dan ditanya, kapan saudara pasang tato? Dia mengatakan tato dipasang 2015, dihapus 2016 karena ibunya marah. Ditanya, tato apa? Bintang-bintang. Apa maknanya? Karena saya pendukung, fans, penggemar dari pemain bola yang berasal dari klub Crystal Palace, yaitu Wilfried Zaha. Dan saya searching, tim saya bekerja, saya dikasih data, saya dikasih gambaran, saya diberikan informasi yang akurat bahwa 2015, 2016 Wilfried Zaha belum pakai tato sama sekali. Maksud saya apa? Keterangan-keterangan yang kontraproduktif begini ini yang harus dikaji. Jadi kalau saudara Tony mengatakan bahwa tato itu tidak menjadi dasar, justru keliru. Penyidik itu berdasarkan keterangan terpidana yang ada sekarang mengatakan ada tato dan mengarah kepada Peggy Setiawan. Makanya ditangkap dia. Tapi karena ini bukan masuk pada pokok perkara, rapid itu, sehingga itulah yang diproses. Begitu. Tapi abang sendiri dibilang nggak ada hak untuk melaporkan Eman. Kata siapa? Dari pihak Peggy juga. Wewenang, tugas, fungsi, KY, Komisi Judisial, Badan Pengawas, akademisi, kelompok masyarakat, ya, lembaga dan orang per orang dapat melaporkan dan atau mengadukan, ya, terkait dengan satu perilaku hakim, termasuk di dalamnya tindakan. Maksudnya, kalau perilaku jangan ada berpikir tentang sikap hakim. Kok tidak bermoral, tidak ini, bukan itu. Saya kasih contoh, bagaimana saudara mantan Kadif Propam Mabes Polri, Ferdi Sambo. Dia diproses secara etik, diberhentikan dengan tidak hormat. Itu etik dari perbuatannya, tapi dia diproses secara pidana karena tindakannya membunuh orang. Jadi etik dengan perbuatan dia memutus perkara itu adalah satu kesatuan yang hukum dan itu diproses. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.